Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Perhatikan nama kitab-kitab Allah berikut ini. Perhatikan peta konsep berikut ini. Ketentuan beriman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian beriman kepada kitab. Iman artinya percaya. Kitab adalah firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan menjadi sebuah mushaf. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya mempercayai kitab-kitab Allah dan membuktikan kepercayaannya tersebut dengan amal sehari-hari. Manusia wajib mengimani kitab-kitab samawi atau kitab yang bersumber dari Allah. Berbuat baik kepada sesama merupakan bentuk keimanan kepada Allah. Perhatikan gambar berikut. Kitab adalah kumpulan firman Allah yang sudah dibukukan. Suhuf adalah berupa firman Allah namun tidak dibukukan, masih berbentuk lembaran saja. Beriman kepada kitab Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab suci kepada para utusannya untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Dalil beriman kepada kitab-kitab Allah. Dalil yang bersifat umum. Quran Surat Al-Baqarah ayat 213. Dalil yang bersifat khusus. Perintah beriman kepada Taurat Al-Maidah ayat 44. Perintah beriman kepada Injil Al-Maidah 46. Perintah beriman kepada kitab Zabur Al-Isra 55. Perintah beriman kepada Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidah faba'athallahu an-nabiyina mubashshirina wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitab bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayinat. Alladzina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayinatu baghyan bainahum fahadallahu alladzina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idznih. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Shadaqallahul azim.
keistimewaan Al-Quran sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya, keberkahan bagi yang membacanya, membuat daya tarik orang yang beriman untuk mempelajarinya, memberikan ketenangan jiwa, pemberi syafaat kelak di hari kiamat, terjaga keasliannya dari perilaku orang-orang jahat. Macam-macam kitab Allah. A. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa menggunakan bahasa Ibrani. Umat yang menerimanya Yahudi. Kitab berisi 10 perintah Tuhan. Tempat diterima di Tursina, berlaku abad 12. Isi pokok kitab Taurat atau dikenal dengan 10 hukum atau Ten Commandments. 1. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Jangan menyembah berhala. 3. Jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Sucikan hari Sabat atau hari Sabtu. 5. Hormati kedua orang tuamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan bersumpah palsu atau bersaksi dusta. 10. Jangan menginginkan milik orang lain atau menginginkan hak orang lain. B. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Bahasa yang digunakan bahasa Kipti. Umat yang menerima Yahudi. Berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, dan tidak mengandung syariah. Nabi Daud meneruskan syariah Nabi Musa. Tempat diturunkan di Yerusalem. Berlaku sejak abad 10. C. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Bahasa yang digunakan bahasa Suryani. Umat yang diajak beriman Nasrani. Isi kitab sama dengan kitab sebelumnya, menghapus hukum-hukum yang tertera di dalam kitab Taurat. Diturunkan di Yerusalem, berlaku sejak 1 M Masehi sampai 610 Masehi. Dari kitab Injil. 1. Perintah agar manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. 2. Dalam kitab Injil juga menjelaskan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir, yaitu Ahmad atau Muhammad. D. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab. Isi kitab akidah, ibadah, akhlak, muamalah, munakahat, jinayah, siasah, sejarah, hubungan internasional, dan ilmu pengetahuan. Tempat 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Berlaku sejak 610 sampai hari kiamat. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Meyakini kebenaran kitab, isi kitab suci. Tidak membeda-bedakan antara kitab suci satu dengan kitab suci lainnya. Menaati isi kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Hidupnya akan teratur, tertib, dan damai. Dapat meraih keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Dapat menambah semangat
beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menimbulkan semangat, menghargai terhadap pengikut kitab suci lainnya. Berperilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gemar membaca dan mengamalkan Al-Quran. Gemar membaca Al-Quran. Gemar mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Gemar mendakwahkan isi kitab suci kepada manusia lain. Manusia diperintahkan untuk dermawan, baik dermawan harta ataupun ilmu. Manusia diperintahkan untuk mengajak dalam ketaatan kepada Allah. Perhatikan gambar di bawah ini. Menyajikan keterkaitan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku sehari-hari. Kaitan antara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku sehari-hari sebagai pelajar, seperti masuk kelas tepat waktu, mengikuti pelajaran dengan baik, berpakaian sesuai tata tertib sekolah, mendengarkan keterangan guru, aktif dalam proses belajar, mengerjakan tugas tepat waktu, sopan, santun, dan hormat kepada guru. Menyajikan keterkaitan beriman kepada kitab-kitab Allah dengan perilaku sehari-hari. Kaitan beriman kepada kitab-kitab Allah dengan perilaku sehari-hari sebagai anak dalam keluarga. Seperti rajin membantu orang tua, hormat, sopan, dan santun terhadap orang tua, mendengarkan dan melakukan nasihat orang tua, menyenangkan orang tua. Anak-anakku sekalian, seorang ibu akan terus menyayangi anaknya walaupun anaknya telah tumbuh dewasa dan menua. Tetapi seorang anak yang sudah dewasa dan berkeluarga belum tentu sanggup untuk merawat ibunya yang sudah menua dan tidak berdaya. Kaitan antara beriman kepada kitab-kitab Allah dengan perilaku sehari-hari sebagai hamba Allah. Melakukan sholat 5 waktu, gemar membaca Al-Quran, rajin mengikuti kajian Islam. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, itulah materi tentang beriman terhadap kitab-kitab Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.